sudah sampai di rumah. Terima kasih ya, sudah ajakin aku ke rumah Pak Jimmy. Oke. Kalau kamu sudah selesai baca bukunya, nanti aku pinjam bukunya ya. Hah? Aduh, aku lupa. Bukunya ketinggalan di rumah Pak Jimmy. Wah, Gimana ini? ya? Aku balik aja ya, aku ambil dulu ya. Jangan. Bagaimana kalau besok saja kita ke sana? Kita ke rumah Pak Jimmy lagi. Ya, ya. Ya, ya, Ya. oke. Dadah. Dadah. Sampai jumpa. Dadah. Dah. Bye. Reva, Reva, ayo cepet. Halo Gary, kita jadi ya hari ini ke Pak Jimmy? Iya, siapa tahu Pak Jimmy lagi baca buku yang lain. Wah, Sehingga kita bisa diceritakan lagi. iya. Ayo, ayo. Ayo Reva, udah sampai nih. Iya, Kita bilang permisi sama-sama yuk. iya. 1, 2, 3. Permisi Pak Jimmy. Oh halo Gary dan Reva, apa kabar? Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik, Pak. Saya kesini mau ambil buku yang dipinjam Oh, kemarin iya. lupa. Iya, Pak, kami lupa, maaf, Ketinggalan ya? Pak. Iya. Iya. Saking serunya denger ya. Iya. Ini bukunya Agustinus untuk anak-anak. Wah, Terima kasih, Pak. Saya Nanti simpan akan dulu kami ya. baca. Ya, disimpan baik-baik ya. Reva, Pak Ya. Jimmy lagi baca buku tuh. Kamu tanya. Kamu aja. Kamu. Kamu aja gimana? Loh, Kamu. kalian berdua kenapa? Permisi, Pak. Bapak sedang baca buku apa lagi, Pak? Oh ini buku tentang sejarah gereja. Ini Oh. buku untuk kita dapat mengetahui apa-apa aja yang dipikirkan oleh tokoh-tokoh penting di dalam gereja sepanjang sejarah. Wah, sedang baca tokoh siapa ya, Pak? Oh saya pas lagi baca tentang satu orang namanya Gregory. Gregory. Ada banyak orang namanya Gregory, nah Oh, maka dia disebut Gregory the Great atau Gregory yang agung karena dia orang yang hebat sekali. Wah, pengen tahu ya. Iya. Reva? Bisa tolong ceritakan kami, Pak, hebatnya Iya. seperti Boleh. apa, Pak? Asik. Gregory ini satu orang yang menjadi paus, itu pemimpin gereja. Iya. Nah, di dalam sejarah ada paus yang jahat, ada yang baik. Oh. Gregory itu termasuk yang sangat baik. Oh ya, baiknya apa Pak Jimmy? Nah, dia atur banyak hal di dalam gereja sehingga banyak yang bisa dilakukan seperti penginjilan, kemudian juga memperbaiki ibadah. Wah, pokoknya dia adalah orang yang sangat berpengaruh. Nah, dia adalah orang yang rela meninggalkan harta dan keluarganya dan juga kedudukan yang tinggi untuk menjadi pelayan Tuhan. Waktu kecil Gregory nakal nggak? Kayak saya. Gregory nakal atau enggak? Waduh, enggak tahu. Nanti kalau udah ketemu baru tanya. Kalau udah ketemu di surga. Begitu ya. Tapi Gregory ini adalah anak orang yang sangat kaya dan terpandang. Oh. Papanya dia itu pernah jadi wali kota, pernah jadi senator. Oh. Orang yang hebat sekali. Senator itu apa Pak? Senator itu berarti salah satu dari pemimpin yang ada di dalam kekaisaran Roma. Terus kenapa dia tidak mau jadi seperti papanya, Pak? Jadi senator, kenapa dia mau jadi seorang paus sih, Pak? Dia menjadi biarawan, baru Iya. nanti dia menjadi paus. Nah, tapi dia pernah menjadi wali kota juga di kota Roma. Waktu Oh, masih umur 30-an. gitu. Masih Wah. muda. Hebat banget Iya. ya Reva. Mm-mm. Waduh, nanti saya umur 30 jadi apa ya? Mungkin jadi wali kota Bandung. Weh, Saya dukung, saya dukung. Gera, wali kota. Wah, Gary. Iya. Namaku jadi Gera sih. Nah, Gregory ini pernah jadi wali kota, kemudian dia juga diangkat menjadi pemimpin yang sangat-sangat berpengaruh waktu dia masih awal 30-an, masih muda. Nah, tapi dia sangat ingin untuk menjadi biarawan. Oh, Dia merasa kalau hidup dipakai untuk melayani Tuhan itu jauh lebih bahagia daripada kalau cuma menikmati harta ataupun kedudukan. memang bisa gitu ya Pak, betul itu. Ya, dia rasa begitu. Semua orang ada panggilan. Ada yang dipanggil jadi wali kota, ada yang dipanggil jadi gubernur, jadi presiden. Tapi Gregory merasa dia dipanggil untuk jadi biarawan. Panggilan itu apa Pak?
Panggilan itu berarti apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup kita, supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau dan jadi berkat bagi banyak orang. Oh, Wah. gitu ya. Nah, Gregory kemudian menjual tanah yang besar, rumah yang besar yang dia punya, lalu dia sumbangkan untuk mendirikan biara. Oh, gitu. Mm-mm. Wah, hebat juga ya. Nah, kemudian setelah itu dia masuk biara dan semua orang heran, loh Gregory, kamu kan punya banyak uang dan punya kedudukan yang hebat, kok mau sih tinggalkan semua itu lalu masuk biara? Tapi Gregory bilang, saya lebih suka jadi miskin untuk Tuhan daripada jadi kaya untuk dunia ini. Itu yang dia bilang. Wah, hatinya mulia sekali, Pak. Mm-mm. Terus yang dia lakukan dalam pelayanan di dalam biaranya apa saja, Pak? Nah, dia melakukan banyak sekali aturan yang baik untuk biara itu. Dia tetapkan supaya boleh ada disiplin. Jadi kalau ada biarawan yang tertangkap mencuri misalnya, mesti dihukum. Ada biarawan yang pura-pura baik padahal sebenarnya nakal, juga mesti dihukum. Jadi dia orang yang sangat disiplin. Nah, karena dia berhasil mengatur biaranya dengan baik, dan karena kedudukan dan nama keluarganya itu sangat terpandang, akhirnya orang mengatakan, sepertinya kamu mesti jadi pemimpin gereja, bukan jadi biarawan. Nah, itu sebabnya dia dicalonkan jadi paus. Oh, gitu. Oh. Mm-mm. Terus kepilih, Pak? Kepilih sih, tapi dia nggak mau. Loh, terus? Maka waktu terpilih dia mau kabur, tapi nggak boleh. Weh, Iya, emangnya dia bisa mau lari kabur? aja. Sayangnya nggak bisa. Oh. Jadi dia terpaksa jadi paus, lalu dia dikasih gelar. Dia menjadi imam dari seluruh kerajaan Romawi, katanya begitu. Tapi dia bilang, nggak mau, saya nggak mau disebut imam dari seluruh kerajaan Romawi. Saya maunya disebut hambanya hamba Tuhan. Wah. Jadi dia mau jadi pelayan dari hamba Tuhan. Rendah hati sekali. Oh. Terus karya-karya Pak Gregory the Great ini apa lagi, Pak Jimmy? Kalau tulisan-tulisan dia banyak, tapi memang nggak seberpengaruh Agustinus yang kemarin kita bicarakan. Oh. Tapi Gregory bertemu Agustinus yang lain. Hah? Emang ada berapa Agustinusnya? Banyak Yang nama ya? Agustinus ada banyak. Saya aja punya teman namanya Agustinus. Oh, Kami juga ya nggak? iya teman kita Iya. juga ada ya Ada ya? Agustinus ya. Nah, Agustinus ini Agustinus dari Roma. Ini bukan Agustinus dari Hippo yang kemarin. Oh, yang beda, hipo, beda. potamus. Iya, kuda sungai ya. itu. Bukan. Nah, ini adalah Agustinus dari Italia dan dia adalah seorang penginjil, seorang misionaris. Lalu dia dipanggil oleh Paus Gregory. Paus Gregory mengatakan, saya sangat ingin membawa berita Injil ke Inggris. Oh, memangnya deket ya, Pak? Jauh sih, lebih jauh daripada dari rumahmu ke sini. Iya. Terus? Nah, terus waktu itu Inggris dikuasai oleh suku namanya Anglo-Saxon. Wah, susah banget nama Anglo-Saxon, rasanya ya. iya, itu adalah suku barbar yang jahat dan tidak kenal Tuhan. Oh. Nah, maka Paus Gregory mengatakan mereka harus diinjili. Wah, menginjili orang barbar gitu serem ya, Pak ya? Bagaimana caranya dia menginjili mereka, Pak? Saking seremnya, Agustinus dan seluruh peserta penginjilan yang di kapal mau balik lagi. Wah, gitu? Jadi mereka udah masuk di kapal, kapalnya Ya. sudah berlayar, lalu mereka tanya ke Agustinus, kita mau penginjilan kemana ya? Lalu Agustinus mengatakan, ke Inggris untuk menginjili suku Anglo-Saxon. Wah, semua bilang mau balik, tapi untung nggak jadi balik. Oh, Karena begitu sampai di Inggris, Agustinus dari Roma ini, Agustinus dari Itali, dia berhasil menginjili raja dari Anglo-Saxon, dan raja Anglo-Saxon jadi Kristen yang baik. Oh ya? Mm-mm. Wah. Nah, jadi ini semua rakyatnya juga bertobat, Pak. kebanyakan bertobat, karena zaman dulu kalau raja memeluk satu agama ya semua ikut. Oh, Iya, ada yang sungguh-sungguh, ada yang enggak memang. Gimana caranya ya? Wah, pokoknya waktu itu banyak anugerah dari Tuhan sehingga penginjilan dan juga pendidikan itu dikerjakan di Inggris. Oh. Nah, itu salah satu yang dikerjakan di bawah kepemimpinan Paus Gregory. Oh. Lalu ada yang lain, Apa? yaitu dia juga membuat banyak orang-orang barbar di Eropa menjadi orang Kristen yang baik. Wah, Tadinya banyak dari mereka itu nggak percaya kalau Yesus itu Allah. Oh. Mereka percaya ajaran sesat namanya Arianisme. Oh. Arianisme. Mm-mm. Ajaran apa itu, Pak? Itu Sesatnya? ajaran yang bilang Yesus itu lebih rendah daripada Allah Bapa. Yesus itu bukan Allah sejati. Nah, itu ajaran salah. Iya. Maka Gregory bilang, ayo kita harus didik mereka menjadi orang Kristen yang percaya Allah Tritunggal. Harus berhasil. Berhasil, banyak raja-raja yang akhirnya meninggalkan ajaran Arian dan menjadi percaya Tritunggal. Oh. Ini prestasi kedua dari Gregory the Great ini. Hebat ya
Gregory the Great ini, Iya. dia pasti udah pinter dari kecil ya. Oh, dari kecil dia juara terus. Dia berhasil belajar retorika, dialektika, logika, dan dia lebih unggul dari banyak orang, termasuk yang lebih tua dari dia. Tunggu Pak. Itu ada dialektika, retorika, banyak banget. Apa itu ya? Itu- Retorika kan kemarin Pak Jimmy Iya, sudah iya. jelaskan. Masih ingat nggak apa itu retorika? Ayo, Reva jawab. Saya lupa Pak. Oh, jadi kalau logika itu ilmu cara berpikir, retorika itu ilmu cara menyampaikan apa yang dipikir, Ah, grammar itu berarti kita mempunyai aturan bahasa yang baik. Nah, itu kira-kira artinya. kalau dialektika itu Pak? Dialektika itu berarti kita bisa menyusun argumen secara logis, secara teratur dan meyakinkan. Oh, nggak ada ya pelajaran kita ya Reva ya? Iya. Iya, Kalau ada? zaman sekarang memang sudah banyak yang nggak ingat lagi ajaran seperti itu. Kalau ada, kita bisa pusing 7 keliling. Sebenarnya belajar itu menyenangkan kok. Oh gitu ya? Oh, iya, oke Pak. Kamu belajar apapun pusing kayaknya ya. Pak Jimmy tahu aja. Nah, kemudian Gregory juga menata ibadah di gereja pada waktu itu. Oh, Lalu dia juga mengumpulkan lagu-lagu yang bagus. Akhirnya jadi ada tradisi. Tradisinya namanya tradisi Gregorian Chant yang muncul jauh setelah Gregory mati. itu lagu Pak? Ya, lagu-lagu zaman dulu. Jadi dulu ada kerajaan besar namanya Kerajaan Frank dan juga kerajaan di Itali yang kemudian bergabung lalu menciptakan banyak karya seni. Salah satunya adalah musik yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Gregory the Great waktu Gregory menyusun musik untuk gereja. Oh, Nah, itu yang Memang- kita kenal namanya Gregorian Chant. masih ada lagunya Pak? Oh, masih ada. Oh iya? Mau dengar contohnya? Mau Pak. Mau. Mau ya? Pak Ya. Jimmy tahu aja. Nah, coba ya kita pasang satu jenis lagu Oke. namanya Dies Irae. Coba dengar baik-baik. Iya. Iya Pak. Bentar ya. Nah, cukup ya. Gimana? Lagunya kok ngeri ya Pak ya? Ini lagu-lagu yang mirip dengan keadaan biara, keadaan untuk beribadah kepada Tuhan dan mengingat bahwa Tuhan itu bisa marah loh kalau kita berdosa terus. Nah, itu kira-kira. Pantesan. Iya. Ngeri ya? Jadi apa tadi judulnya Pak? Dies Irae. Artinya? Artinya adalah murkanya Tuhan, penghakimannya Tuhan. Oh. Tapi lagunya bagus ya. Nggak pakai alat musik ya Pak? Enggak, biasanya mereka nyanyi, berapa orang nyanyi sama-sama begitu. Oh, walah. Kalau kita yang nyanyi Reva, bisa Kita sering fales. nyanyi sama sih tapi Justru harus ya, belajar fales. nyanyi biar enggak fals. Oh gitu ya Pak? Ada Oh, kur anak-anak kan? Oh, iya, kami udah nonton bagus ya. Iya. Udah nonton, nggak ikut juga. Tidak Pak. Nanti kapan-kapan ya. Hmm. Lalu apalagi Pak Jimmy? Ya, Gregory bikin pengaruh dari dari ajaran-ajaran seperti itu. Dia menata kembali gereja, dia bikin ada struktur pengaturan gereja yang baik. Nah, itu yang akhirnya bisa terus-menerus mempengaruhi gereja sampai keadaan seterusnya. Nah, bahkan ada satu orang yang penting dari gereja aliran reformasi namanya John Calvin. Pernah dengar nama ini kan? Pernah Pak, pernah. Hah? Hmm. Pernah? Iya. Oh, Kamu dengar tapi lupa, siapa? Gary. Gary. Mm-mm, Pak. Reva yang udah ingat ya. Nah, John Calvin pernah bilang salah satu paus yang dia sangat hormat itu Gregory the Great. Oh, wah hebat sekali orang ini ya Pak ya. Ya, dia hebat karena Tuhan yang pakai dia. Iya betul Iya. betul. Ya saya pengen juga ya dipakai Tuhan. Kamu mau nggak dipakai Tuhan, Reva? Mau banget. Hmm. Terus Pak, dari semua karya dan juga pelayanan Gregory, apakah masih ada yang kita bisa temukan saat ini gitu Pak, atau berdampak gitu Pak? Buku-bukunya ada banyak tapi nggak terlalu populer karena memang nggak banyak yang orang baca lagi sekarang. Jadi ajaran dia yang bisa kita ambil sekarang itu nggak banyak memang. Jadi dia adalah orang yang lebih menjadi pengatur untuk gereja ketimbang orang yang menulis buku lalu terus-menerus terkenal sampai sekarang. Tapi tulisan dia banyak. Tulisan dia tetap banyak tapi memang nggak sepopuler orang-orang seperti Agustinus dari Hippo yang kemarin kita bahas sama-sama. Oh ya Pak, terus berarti misionaris yang dikirim ke Inggris lalu jadiin Inggris
orang yang percaya Tuhan. Lalu Pak Gregory ini kirim misionaris kemana lagi, Pak? Ya, dia kirim ke suku-suku barbar tadi. Oh. Dia kirim untuk mengajar mereka percaya Allah Tritunggal. Itu juga dianggap sebagai penginjilan karena orang-orang itu meskipun Kristen nggak percaya Allah Tritunggal. Oh iya ya, yang Aryan itu ya tadi ya. Betul. Iya. Nah, kemudian Gregory juga sangat pintar untuk bangun relasi. Jadi dia jalin relasi yang baik dengan orang-orang Kristen yang berbahasa Arab, orang-orang Kristen berbahasa Yunani di daerah timur, dan juga orang-orang Kristen yang ada di daerah Syria. Sehingga sampai sekarang orang-orang Kristen masih menganggap dia sebagai orang yang penting meskipun bukan dari gereja Katolik ataupun juga dari gereja Barat. Ya. Wah, hebat ya. Bener-bener ya, Reva. Kalau kita belajar orang-orang zaman dulu, hebat-hebat ya. Wah. Orang zaman dulu ada yang hebat, zaman sekarang juga hebat, zaman nanti juga tetap ada orang hebat yang Tuhan bangkitkan. Siapa tahu kalian berdua. Wah, semoga Pak. Harus banyak belajar nih Iya. kita. Iya. Serahkan bakatmu ke Tuhan supaya Tuhan pakai. Iya Pak Jimmy. Baik Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Kami Ya. sudah diceritakin macam-macam tentang orang-orang yang hebat-hebat itu. Iya Pak. Ya, Yang dipakai sama-sama. Tuhan. Nanti mampir-mampir lagi kalau ada yang mau ditanya. Oh Baik, iya, Pak. Karena masih pasti. banyak tokoh-tokoh penting loh. Iya Pak Iya. Jimmy. Terima kasih banyak. Ya. Saya bisa pulang sekarang. Tuhan berkati ya. Oh iya ya Ya. Pak Jimmy. Tuhan Terima berkati. kasih. Terima Tuhan kasih, berkati. Pak. Jangan lupa bukunya. Oh iya, Oh, iya. sudah disimpan tadi di tasnya Reva. Baik. Oke, dadah. Sampai Kami ketemu. pulang, Pak. Ya, sampai ketemu. Wah, ternyata banyak sekali ya tokoh-tokoh Bapak Gereja yang kita bisa belajar. Iya. Ayo kita pulang yuk. Ya,